Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Thought Trading. Hari ini kita ngomong tentang apa ya? Tapi saya cuma ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang mungkin masih baru nonton ini. Baca ini nggak akan beresonansi sama semua orang ya teman-teman. Dan tentu saja eh, itu nggak akan mengikuti ego kalian yang mungkin ingin menginginkan soal apa yang dia lakuin atau dia dengan kekasihnya yang baru dan sebagainya, karena saya selalu ingetin sekali lagi bahwa uh, ketika teman-teman menjalani sebuah relationship, kamu nggak boleh fokus dengan energi orang ketiga ya, misalnya perselingkuhan atau dia sedang sama siapa dan seterusnya, karena energi kekhawatiran atau energi kompetisi itu akan selalu menarik kamu dalam hubungan cinta segitiga, entah itu kamu sadarin atau bahkan nggak kamu sadarin ya. Jadi kadang-kadang semakin kita merasa bahwa orang itu sama orang lain, kamu nggak boleh fokus di situ ya. Aku nggak gimana cara menjelaskannya. Karena ini sebenarnya sebagai bentuk energi pihak ketiga, itu adalah salah satu bentuk energi 3D ya. 3D. Saya sempat menjelasin tentang di video di YouTube saya yang judulnya apa salah, hal-hal yang menyebabkan kamu terseret dalam perselingkuhan dan semacam itu ya. Itu perbedaan antara 3D, 3D dan 4D atau 4D, dunia 4D. Aku nggak mau ngejelasin panjang lebar, nanti teman-teman bisa cek sendiri di YouTube ya, hal-hal yang menyeratmu dalam cinta segitiga dan perselingkuhan ya. Kayaknya ada judul itu di 2 atau 3 minggu yang lalu, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita mulai bacaan ini, dan tentu saja makanya saya akan hindarin bacaan akan berfokus pada seseorang yang mereka dengan orang lain ya, karena mungkin itu akan membuatmu akan selalu stagnan dan itu nggak sesuai sama visi misi saya buat ngebacain artikel, karena emang tujuannya untuk buat teman-teman bisa ngelepasin diri dari mental health issue, terutama ya. Yang kedua adalah supaya teman-teman ngerti gambaran besarnya, nggak cuman berkutat pada kamu tahu dan nggak tahu ya, dan ketika kamu tahu pada suatu hal itu kamu jadi semakin frustrasi gitu. Tapi tujuan bacaan ini tentu saja supaya kita semua jadi aware ya, dan bisa menghindari hal-hal buruk yang nggak diinginkan. Saya sudah ngepin itu di TikTok, di pin yang paling atas tengah ya, apa yang akan saya baca dan apa tujuan reading ini. Oke, sekarang kita mulai. Ini ngomongin tentang apa dulu ya? Seseorang menginginkan hubungan ini lebih dari teman. Aku nggak tahu apakah ini kamu senang sama orang yang semacam teman tapi mesra, atau seseorang mungkin senang sama orang yang sudah berkeluarga atau sudah punya pasangan, atau orang ini sebenarnya udah punya pasangan tapi suka sama kamu yang single. Aku nggak tahu. Kita lihat dulu polanya ya teman-teman. Kita akan kemana dulu arah ini. Ini bias, makanya saya nggak suka kalau ada bacaan yang cuma 3 kartu atau 2 kartu dan sebagainya, karena variabelnya terlalu bias, dan mungkin seseorang akan kayak yang satu kegeeran, yang satu akan curiga ketika hubungannya baik-baik aja tapi jadi curiga gitu. Saya hindari kayak gitu karena saya pernah ngalamin di posisi itu ya teman-teman. Jadi ketika saya udah mulai belajar oracle reading dari teman-teman dari luar negeri, saya berusaha untuk ini ternyata gini metode yang lebih bagus dalam reading, dan itu nggak akan membuat seseorang jadi jadi terlalu GR atau terlalu percaya bahwa ini tentang dia padahal bukan tentang dia. Makanya seseorang di sini mungkin punya shiny person syndrome, artinya aku nggak tahu ini tentang kamu atau seorang atau orang itu ke orang lain ya. Jadi ada 3 pihak di sini yang kubicara, tapi ini lebih ke antara kamu dan dirinya. Jadi ciri-cirinya akan kusebutin. Kalau misalnya nggak cocok ya jangan dipaksain cocok ya, karena takutnya kamu sudah punya hubungan yang baik, karena mungkin kurang komunikasi aja tapi kamu jadi curigaan gitu. Ini tentang seseorang yang punya
sepertinya lebih ke orang yang mungkin udah berpasangan atau dia single tapi senang sama orang yang udah berpasangan karena dia punya shiny person syndrome. Shiny person syndrome itu orang yang ketika dia ketemu sama orang yang mungkin lebih cakep, lebih ganteng atau lebih cantik atau lebih kaya atau lebih memukau, dia jadi kayak terpesona gitu, gampang terpesona. Ini mungkin berkaitan dengan seorang yang mungkin jauh lebih muda ya. Jadi mungkin teman-teman yang berusia muda belia, entah berumur 20 sampai di bawah 30 ya. Ini kayaknya fase keempat dalam kehidupan mereka ya. Fase keempat itu kan tiap fase 1 sampai 7 tahun, 8 tahun sampai 14 tahun, 16 sampai 21, dan ini fase keempat ya. Ini biasanya fase keempat orang yang punya shiny person syndrome, di mana hati mereka tuh bergejolak ya. Karena adrenalin atau hormon mereka masih berkembang banget. Ini pasti orang-orang di kisaran umur 22 sampai 28, tapi bisa juga di atas lain. Tapi ini kita ngebahas tentang seseorang yang punya tendensi shiny person syndrome. Seseorang yang gampang terpesona dengan cahaya orang lain, orang yang baru dikenal, atau mungkin yang tadinya ini cuma teman biasa atau di sosmed. Ketika orang itu kelihatan kayak mesra sama orang lain, atau kayak mungkin selfie flexing badan yang bagus, atau mungkin kelihatan cantik segala macam, dia kayak terpesona. Terus mungkin orang ini mungkin tiba-tiba nge-DM atau ngirim pesan atau mencoba untuk mendekatin. Ya, ini kayaknya tentang shiny person syndrome. Tapi kita cari tahu pola ini tentang apa dulu nih. Ini eclipse. Ini struggle dalam sebuah hubungan. Ini kalau di tarot apa ya? Kartu apa ya ini? Kartu Five of Swords kayaknya. Five of Wands. Ini energi di mana seseorang mungkin sedang mengalami struggle dalam apa ya, relationship dia. Jadi mungkin entah dia single tapi desperate untuk mendapatkan pasangan, atau dia sebenarnya lagi renggang atau lagi ribut dengan pasangan, dan dia tahu ada tanda-tanda dalam hubungan ini akan semakin retak, sehingga dia mungkin mulai pengen mendekatin seorang yang lain ya. Ini juga akan berlaku untuk seseorang yang mungkin sudah berkeluarga tapi karena hubungannya lagi renggang, dia jadi kehilangan dirinya sendiri. Dia jadi kayak apa istilahnya teman-teman? Oh ya, khilaf karena mungkin ketemu sama orang baru yang dianggap lebih bisa memberikan kesenangan kayak semacam itu ya. Ini agak riskan kayaknya. Teman-teman, ini arahnya kemana ya? Kita cari tahu dulu. Tapi buat teman-teman yang baru, aku ingetin sekali lagi, jangan dipaksa ini cocok buat kamu kalau emang nggak cocok ya. Bacaan ini akan ini hubungan dengan sebab akibat. Sebab akibat yang sangat rumit. Bentar, aku mau klarifikasi pakai kartu tarot. Sebenarnya itu tentang apa ya teman-teman? Kenapa jadi agak rumit? Kita cek dulu supaya nggak salah langkah. Queen of Swords dan Swords dijaga dan itu. Kemudian membicarakan apa? Jatuh di mana? Oh my god. Aku ngerasa bahwa ini terjadi pada orang yang kayaknya punya kecenderungan untuk orang yang sudah berpasangan ya, entah itu orang dia udah punya pacar atau dia udah berkeluarga. Yang jelas aku itu dulu. Aku rapikan dulu, saya nggak suka kalau nggak rapi. Kenapa jadi kayak psikopat sih? Ini nggak rapi, aku nggak suka kalau nggak rapi. Oke, baiklah.
Di sini ada dua hal yang harus dipahamin ketika terjadi as of one reverse itu ketika orang yang nggak memiliki gairah dalam menjalani hidup ya. Apalagi kalau misalnya orang ini berpasangan, artinya orang ini nggak benar-benar nggak sebenarnya nggak nafsu banget sama seseorang itu loh jalan-jalan hidup. Dan ketika ini reverse, ini antara nggak nafsu dan nggak cinta gitu. Sedangkan kalau orang ini udah berpasangan, apalagi udah berkeluarga, entah kenapa aku kayak ngerasa orang ini keinginan dalam berpasangan itu kayak tiada, kayak sirna gitu aja. Sehingga dan sebab orang ini mungkin ada dalam pernikahan yang nggak bahagia, atau dia waktu itu buru-buru untuk menyatakan iya pada hubungan yang sebenarnya tuh dia nggak pengen banget kan. Aku ngerasa dia nggak pengen banget untuk menjalin ini ya, dia nggak pengen banget menjalin hubungan ini teman-teman. Sehingga ini ada semacam sebab akibat ya. Aku mau klarifikasi dulu, itu apa dulu teman-teman. Aku ngerasa kebingungan dengan bacaan ini. Sesuatu yang membuat dia frustrasi ya. Kenapa dia merasa dia nggak ada dalam happy relationship. Dia nggak ada dalam happy relationship. Ini akan merepresentasikan hubungan yang semakin lama semakin menjauh, dan orang ini adalah orang yang avoidance. Ini konfirmasi. Ini seorang yang avoidance, dan karena tuh ini biasanya merepresentasikan tentang seseorang yang pandai berpura-pura dan pandai bersifat seolah itu baik-baik aja, tapi nggak bahagia dalam relationship dia. Entah ini bukan relationship ya, kadang-kadang ini juga tentang home space dia tuh nggak bagus, entah mungkin lingkungan keluarganya atau tempat kerjanya itu nggak sesuai apa yang diharapkan, sehingga ini terjadi. Dan dia kayaknya menjalani sesuatu tuh kayak terpaksa gitu, dan itu membuat dia sebenarnya sangat frustrasi. Dia nggak ada dalam happy relationship ya. Jadi kalau misalnya orang ini udah berkeluarga, sepertinya orang ini udah ada di ambang perceraian. Aku kayak ngerasa kayak gitu. Apakah suaminya selingkuh atau pasangan selingkuh ya teman-teman? Kita cerita di dia mungkin berharap seandainya aja ada timbal balik dalam hubungan itu balance, hubungan itu sesuatu yang happy gitu. Tapi ini ada Queen of Swords itu sifatnya tipikal sifat yang percaya diri, kayak semacam gampang memutuskan suatu hal tuh secara taktis, tapi ini secara negatif membuat orang ini tuh sangat depresi gitu. Aku kayak ngerasa orang ini nggak dicintain ya. Dia merasa bimbang dalam hal-hal yang suaminya mungkin udah mungkin nggak jarang melakukan hubungan seks gitu, atau mungkin si istrinya udah ogah-ogahan gitu. Ini kenapa ya ngomong kayak gitu teman-teman? Ini kan tabu ya. Ini bacaan agak 18 plus kayaknya. Ini ada frustrasi dan sangat sekali, energi yang sepertinya mencerminkan tentang hubungannya sangat stagnan. Ya, dia nggak mau ada dalam hubungan ini ya. Dia nggak mau ada dalam hubungan ini, dan orang ini juga mungkin merasakan dorongan untuk menjalin hubungan dengan yang lain, entah itu orang yang dia udah dikenal atau belum. Yang jelas dia not available karena orang ini sudah berkeluarga atau dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain, tapi nggak happy ya. Dan itu membuat dia frustrasi, dimana dia melihat sesuatu ya. Ada ini, ada terpati energi ya teman-teman. Aku ngebacanya kayak reverse ya. Iya, ada reverse. Reverse artinya hidup dia benar-benar chaos banget. Hidupnya chaos ya, dan dia melangin kebimbangan, tapi
dia menahan diri untuk nggak melepaskan hubungan itu ya. Kenapa seperti itu ya teman? Aneh. Tapi mungkin karena dia terjebak pada situasi yang sangat rumit. Available behind. Dan dia nggak available untuk saat ini. Menarik sekali. Bacaan apa yang menyebabkan seseorang itu benar-benar kayak nggak bergairah iya, nggak cinta juga iya, dan kenapa dia bertahan sama itu kalau dia nggak cinta gitu. Apa karena dia tuh bertahan karena duitnya gitu, duit sama pasangannya gitu, karena itu. Tapi dia nggak cinta dan dia juga nggak ngerasa dicintai di sini, makanya dia nggak happy. Dan itu membuat dia frustasi. Dan kenapa orang itu bertahan? Atau jadi teman-teman, kalau orang ini kelihatan di luar, orang itu kelihatan kayak happy couple, tapi di dalam tuh hancur dari dalam gitu. Kita cari tahu dulu arahnya kemana teman-teman. Ini nomor seseorang sepertinya nggak mencapai apa yang diinginkan dalam hidup ya, dan ingin untuk mencapai kehidupan yang gemilang dalam berpasangan, tapi dia mungkin terlalu naif ya. Dia nggak terlalu berusaha untuk menunjukkan cinta dan ketulusan. Aku ngerasa cinta dan ketulusan, sehingga life goal dia yang ini nggak tercapai sama orang yang di sini. Aku ngerasa ini akan lebih cocok kalau kita ngomongin tentang hubungan ini adalah hubungan karmik dengan karmik partner yang bukan soulmate, karena aku ngerasa kenapa hubungan ini kayak berantakan banget. Dia memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan orang yang gak dia cintain, dan itu sebenarnya membuat dia frustrasi, tapi dia berusaha untuk mencoba bertahan. Dan orang ini mungkin juga tahu bahwa orang yang bersama dia saat ini karmik partnernya. Jadi mungkin entah kamu ada di posisi atau seseorang yang kamu kenal sedang dalam karmik partner energi itu, dia udah ngerasa bahwa semakin lama dia nggak semakin dicintain. Mungkin dia mungkin udah berpacaran, belum nikah tapi udah berpacaran, atau bahkan mungkin kumpul kebo di sini. Tapi yang jelas seseorang dalam hubungan ini salah satu pihak udah dingin banget, dan dia ngerasain itu ya teman-teman, dan dia bertahan untuk menjalani itu. Makanya mungkin dia tertarik sama dia mulai ngelirik orang di luar sana. Ini kayaknya buat teman-teman yang berpikir-mikiran tentang seseorang yang dia lagi sama siapa, baca ini untuk mereka ya, karena ini baca untuk seseorang yang mungkin kamu kenal. Orang ini sekarang mulai mengalami realisasi kehidupan bahwa dia ada dalam hubungan yang salah. Apakah jangan-jangan itu kamu atau orang yang kamu kenal, atau jangan-jangan orang yang udah ninggalin kamu ya. Tapi kita nggak boleh melihat sebagai sesuatu yang akan memuaskan egomu, tapi kita ngomong tentang orang di kartu ini. Orang di kartu ini punya life goal bahwa dia pengen hidup yang happy, tapi dia kurang berusaha banget. Dan dia mungkin dingin juga dengan pasangan. Dia mungkin menginginkan sesuatu yang secara transaksional, cuman dia kayaknya nggak pantas untuk mendapatkan itu. Dan orang ini juga, pasangannya kebetulan juga nggak cinta banget sama orang ini, sehingga mungkin maaf ya, diranjang pun dia nggak membuatnya bergairah. Dan orang ini juga sebagiannya juga nggak bergairah banget di ranjang ya. Aneh sekali ini. Tapi ini juga mungkin kemudian juga terjadi sama banyak orang. Jadi ini tentu bukan bacaan yang iya benar. Makanya orang ini tersadar. Ini akan merepresentasikan bahwa sebenarnya dalam lubuk hati dia tahu semakin dia tetap bertahan sama orang ini, semakin dia akan tersakiti, dan perselingkuhan itu akan semakin nyata, dan sampai mungkin bomnya meledak ya, aku nggak tahu kenapa. Sehingga orang ini harus cepat-cepat sadar bahwa itu bukan keputusan yang benar ketika dia memutuskan untuk bertahan dengan hubungan ini, karena dia nggak happy banget di sini. Dia harus lepasin diri dari karmic partner energi ya, supaya dia segera mendapatkan pasangan yang tepat.
Oke, mari kita lihat apakah dia mau punya potensi untuk pasangan yang lebih baik. Orang ini sepertinya mengamatin seseorang dari jauh ya, karena dia nggak ada dalam happy relationship, tapi dia sepertinya sudah mengincar seseorang, atau jangan ini kamu di posisi ini, sehingga ini adalah stalking energi, atau seseorang yang tahu kalau dia ada dalam hubungan yang nggak bahagia, ngelihat dia lagi nggak happy, makanya mungkin kayak ibarat kayak orang nunggu janda orang gitu, atau nunggu dia duda gitu, semacam itu ya. Ini bacanya aneh banget sih. Tapi nggak apa, ini lebih ke karmic path energi. Kadang-kadang kita harus siap untuk menerima bacaan kayak gini. Cinta yang mendalam. Oke, aku tahu. Oke, baiklah. Orang ini sepertinya masih memikirkan, ini kayak di sudut seseorang dengan orang ketiga kayaknya seseorang yang kemarin ngomong, ayo bacaan soal gimana orang ketiga. Nggak, ini kayaknya cocok buat mereka. Orang ini mereka akan berpisah. Karena itu dia mengamati orang yang sepertinya akan membuat dia merasa sangat dicintai. Di sini ini ada orang ini kita ngomong terpati energi 1, 2, 3, dan kebetulan dua orang ini berjarak banget ya. Jarak secara emosional iya, jarak secara fisik juga iya. Mungkin rumah mereka udah berjauhan atau dia udah pindah kota, dan tapi justru itu yang dia nanti, makanya dia masih mengamati dari jauh, sementara dia ada dalam hubungan yang gak sehat dengan seseorang, dan dia juga mungkin kondisinya diselingkuhin, sehingga orang ini merasa gak happy ya. Tapi kenapa dia ngasih nunda-nunda untuk lepasin diri dari hubungan ini, tapi dia tahu semakin dia bertahan dengan ini semakin hancur hidupnya, entah ngabisin uang, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Tapi orang ini udah sadar sih sebenarnya. Nah, kita lihat dulu nih arah hubungan bacaan ini kemana. Ini aku tahu tuh kan ya, ini doomsday. Ini kalau di tar ini tower moment ya biasanya. Aku tahu di bawah deh. Tunggu, sorry teman-teman. Seseorang mengalami tower moment cepat atau lambat ketika dia berpasangan dengan orang yang dia nggak cinta satu, dan dia juga nggak nafsu satu. Jadi mungkin ini bisa juga tentang orang yang dinikahkan secara paksa ya. Aku nggak tahu kenapa ada ide seperti itu muncul tiba-tiba. Yang jelas dia setelah dia diselingkuhin, ini kartunya kenapa jelek banget ya, tapi mungkin karena ini karma yang harus dia jalan. Aku ngerasa orang ini hidupnya tuh jelek banget, udah nggak happy, udah dia juga nggak nafsu sama orang yang dia berpasangan, dia juga nggak merasa untung gitu, dia kayak harus berpura-pura banget dan ditinggalkan, dan mereka pada akhirnya berpisah ya, karena ini ada tower moment, ada doomsday. Mereka akan mungkin diawali dengan pertengkaran yang sangat hebat sekali sehingga ini terjadi. Bacaan ini sangat, sehingga orang ini juga pada akhirnya mungkin introspeksi diri apa yang udah terjadi di masa lalu. Itu akibat yang dia harus tanggung karena dia terlalu ceroboh atau sembrono berpasangan dengan orang yang dia anggap ya udah, yang penting gue happy, yang penting apa kok dibayarin, dinafkahin secara penuh. Tapi ketika hubungan itu nggak dilandaskan pada cinta satu sama lain, pasangannya tuh nggak akan effort, nggak akan peduli kalau dia tersakitin. Dan kalau orang itu udah juga keget sama orang lain, ya udah bubar aja gitu. Dan dia ketika orang itu nggak cerai ya paling ya kalau nggak diselingkuhin atau mungkin dia kabur sama LC atau sama perempuan lain, ya paling nikah siri atau nikah kedua, dan mungkin juga sampai hubungan itu terang-terangan biar orang ini juga kapok. Ini yang nggak happy banget tuh. Ini nggak happy. Hubungan macam, aku kayak ngerasa ini hubungan macam apa sih, kenapa dia kayak berantakan banget hidupnya.
teman-teman. Tapi mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin, oh ini muncul lagi. Padahal aku tadi skip, aku kira itu bakal ini ya. Dia memikirkan seandainya aja dia bertemu dengan orang yang sangat dia cintai, orang yang sangat mencintai dia. Dia mungkin berandai-andai. Aku pengen tahu orang ini akan cyclic. Ini ada cyclic ya. Kenapa aku ngerasa dia pengen kembali ke seseorang ya. Dia pengen kembali ke seseorang, tapi siapa ya teman-teman? Pasti orang yang sudah pernah dia cintain ya. Yang dia akhirnya pergi dan kemudian malah berpasangan dengan orang di kartu ini. Jadi kita akan ngomongin tentang energi pihak ketiga. Aku nggak bilang kalau orang ini ninggalin kamu ya. Tapi kalau kamu ditinggal orang ini, kayaknya orang ini akan memikirkan gimana kalau seandainya saja dia balik ke kamu. Ngarep banget deh. Kamu pasti ngarep banget ya kan. Oke, kita lihat dulu nih. Kita butuh 2 kartu lagi ya teman-teman. Ini arahnya kemana? Pas 2. Ini ego dia yang sangat tinggi. Dia dalam fase dimana dia harus tumbuh dan mengalahkan egonya. Jadi ini udah pasti ya. Ini pasti orang yang muda. Orang ini pasti muda, lebih muda dan lebih keras dalam ego dia. Merasa bahwa dia layak mendapatkan yang lebih baik dan sebagainya. Tapi akhirnya dia jatuh dalam pelukan orang yang salah. Orang yang dia tuh benar-benar happy, hidupnya nggak sesuai apa yang dia mau pada akhirnya, dan dia sangat frustrasi dan mungkin juga insomnia karena ini adalah orang yang merasa dirinya tuh nggak cukup, merasa dirinya sangat rendah di depan pasangannya. Mungkin di dalam berpasangan sama orang ini dia mungkin dibully atau dikasarin gitu. Ini sesuatu yang ambigu ya teman-teman, tapi nggak apa. Dia merasa apa aku bisa dapetin hubungan yang lebih bagus dari sini. Makanya ini tentang orang yang saat ini sedang frustrasi. Tapi ini juga kemungkinan besar kalau ini udah terjadi berarti orang ini udah bubaran kayaknya. Ada kemungkinan juga orang ini udah bubaran. Aku lihat tuh ada 1 kartu lagi ya teman. Kenapa dia ingin menjalin hubungan dengan seseorang di luar sana? I want be friend. Karena dia merasa pasangan yang saat itu sekarang lagi berantem ini, I feel you leaving me behind. Dia udah mulai berpisah kayaknya. Ini berpisah banget. Ini konfirmasi bahwa di saat dia hubungannya berantakan, dia tuh pengen dia tuh berpura-pura seolah hidupnya tuh baik-baik aja. Karena ini juga merepresentasikan mana tadi. Coba ini. Orang ini pandai berpura-pura baik-baik aja teman-teman. I had material thing. Dia mungkin kelihatan sibuk akhir-akhir ini. Mereka udah berpisah jalan. Orang ini udah berpisah jalan ya, dengan seseorang. Dia udah berpisah jalan. Jadi ini kayaknya kalau misalnya orang ini masih belum bubaran, ini cuma tuh tinggal nunggu tanggal waktunya doang sih langsung. Mereka bubaran karena salah satu pihak udah bakal nemuin lagi orang yang pernah dia kenal, atau si yang itunya akan balik lagi ke pasangan yang lain gitu. Ngerti kan maksudnya? Oke, bentar aku skip dulu bentar. Oke, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini teman-teman? Ini benar-benar bacaan karmic pattern energi, kayaknya hampir mirip sama yang kemarin. Apakah yang akan terjadi sama orang ini? Kejujuran adalah dasar kunci dari sebuah hubungan, karena ketika orang ini sudah nggak lagi jujur sama satu sama lain, hubungan ini cepat atau lambat akan berantakan. Dan ini akan dinasihatkan untuk orang yang ngalamin ini, atau mungkin kamu sebagai korban. Tapi kita nggak boleh punya gambaran selalu jadi korban ya. Aku sarankan untuk berjauh-jauhnya dari victim mentality.
dia nyesal dan dia berduka kenapa dia menjalin hubungan ini, dan dia juga frustasi kayaknya, frustasi dengan hal-hal yang udah terjadi di sini. Kenapa ya dia apa sih istilahnya, terstimulasi atau terpancing atau mungkin terlalu agresif waktu dulu menjalin suatu hubungan, padahal dia nggak terlalu cinta-cinta banget pertama, yang kedua juga nggak terlalu nafsu banget, sehingga ketika orang ini juga mungkin bersama kayak hubungan itu tuh hampa gitu, punya ibaratnya kayak punya pacar atau punya suami atau istri tapi kayak nggak punya pasangan gitu. Dan di bawah ada kata pride, ego, suatu sama ini pasti pasangan muda, sama-sama muda ya, ini beda kayak bacaan ini sebelum itu, dimana seseorang kayaknya bakal balik ke orang yang lebih tua, yang mereka punya banyak sekali perbedaan tapi yin yang energi, tapi di sini benar-benar kayak semua tuh sama rata gitu, sama-sama egonya tinggi, sama-sama keras kepala, nggak ada yang mau mengalah, dan bukan tipikal orang hubungan dewasa, ini hubungan yang agak seumuran ya kayaknya, umur yang membuat mereka itu. Apa solusinya ada di sini? Indecision dan kepelintanan dan pori. Ini hubungannya nggak bisa diselamatin ya, karena selalu menempatkan pasangannya dalam kebimbangan, selalu menempatkan pasangannya dalam keraguan dan kekhawatiran yang sangat berlebihan, dan karena sebab cinta segitiga atau perselingkuhan segala macam, hubungannya kayaknya nggak bisa dipertahankan deh. Ini bukan sesuatu yang bagus, karena udah ada deh. Hubungannya cepat atau lambat, kalau misalnya mereka belum bubaran, mereka akan bubaran ya lebih cepat dari yang kamu sadarin, karena itu bukan sesuatu yang bagus untuk diperhatikan. Aku kayak ngerasa, aku bisa bilang ini bacaan paling buruk yang pernah aku bacaan di bulan ini ya. Karena tapi yang nggak tahu ya teman-teman, kadang-kadang kita nggak selalu ada di bacaan energi, bacaan yang aku selalu ada di kelompok itu. Kadang kita akan beresonansi dengan terpati energi bacaan pihak ketiga. Happiness, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan diinginkan, kebahagiaan yang dia inginkan tapi nggak terrealisasi di sini. Makanya aku ngerasa cepat atau lambat hubungan ini akan berantakan dan berakhir ya teman-teman. Kebetulan lilinnya udah bunyi dan bentar lagi mau mati, jadi kayaknya ini sebagai simbolisasi bahwa seseorang sepertinya akan mengakhiri sebuah hubungan, karena seseorang sepertinya akan kembali atau mungkin mendekat pada orang yang akan membuatnya happy. Kabar baiknya adalah baik orang ini atau satunya adalah dia akan mendapatkan happy relationship pada orang yang lebih tepat justru setelah hubungan mereka tuh berantakan dan bubaran. Menarik sekali bacaan ini teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat buat mereka yang memang rumah tangga atau berpasangan atau berpacarannya lagi berantakan, karena kita harus ingat hikmah dari sebuah peristiwa. Ketika kamu atau seseorang itu nggak cocok dalam berpasangan, ya artinya kalian harus berpisah, dan itu sebagai bentuk karmic lesson atau pelajaran karma yang harus dia tanggung dulu, supaya dia nyadar bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dipertahankan cukup lama. Dan kalau itu emang buruk, ya mau gimana lagi, sepintar-pintarnya buat bertahan, mereka akan bubaran gitu. Semoga bacaan ini bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang menjalani itu, dan diberi ketabahan dan segera mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan yang baru, karena ini ada happy ending di lain ya setelah mereka itu bubaran. Semoga bermanfaat.